Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat Magnet Rezeki yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa mengawali hari ini dengan penuh senantiasa menghadirkan Allah di hati kita. Senantiasa menyertakan Allah dalam memulai seluruh aktivitas hidup kita. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami ya Rabb untuk senantiasa dekat denganmu ya Rabb, untuk senantiasa mengingatmu ya Rabb. Wa syukrika, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa mudah untuk bersyukur kepadamu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa memperbaiki diri kami, memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kami kepadamu ya Rabb. Amin Allahumma amin. Semoga dengan doa bersama-sama ini menjadikan diri kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah kemarin ya kita menyimak voice note di pagi kemarin ya, Masya Allah banyak sekali sahabat-sahabat filah kita yang mulai japri, ada yang konsultasi, ada yang bertanya, bahkan ada yang sudah mulai tahadus bin nikmah karena tidak ringan untuk menyampaikan di grup. Ada yang beberapa yang wapri, ada yang menyampaikan alhamdulillah setelah mengamalkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, Allah hadirkan yang Masya Allah buah hati ya. Jadi alhamdulillah ternyata sudah berjuang luar biasa, ikhtiar, belum dikaruniai keturunan, dan alhamdulillah sudah dinyatakan positif hamil. Masya Allah, alhamdulillah. Tentu semuanya adalah dari izin Allah, biiznillah, karena hadza min fadli rabbi, semua ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang Masya Allah ya, dari ikhtiarnya mendatangkan berbagai bentuk kemudahan-kemudahan Allah, ikhtiar untuk senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Masya Allah daftar umroh, ada yang 2 orang daftar umroh dan langsung lunas cash ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ada pula yang ya Masya Allah dahsyat sekali, yang dihadirkan ketenangan, kelapangan, dan itu Masya Allah justru ya keajaiban yang level tinggi. Kenapa? Karena kelapangan hati itu tidak bisa dinominalkan, sahabat-sahabat filah. Ada pula ya yang menyampaikan, alhamdulillah Pak Sofi, setelah kemarin mengikuti ya SHMR, seminar hybrid Magnet Rezeki, anak saya ya, ketika dibangunkan subuh tidak langsung ya, tidak beralasan A B C D lagi, langsung bangun, langsung wudhu. Masya Allah, alhamdulillah, hidayah bagian dari ya Masya Allah yang Allah karuniakan kepada kita dan yang Allah pilih. Maka mari senantiasa kita syukuri setiap hari demi hari ini kita bisa bernafas secara gratis. Ini adalah bagian dari keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jantung yang sangat luar biasa ini masih bisa berdetak, ini adalah bagian dari keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sahabat-sahabat filah, mungkin saat ini ada yang hatinya belum lapang, mungkin ada yang saat ini masih menunggu di mana datangnya keajaiban itu. Yuk bareng-bareng kita belajar bersama-sama di voice note pagi hari ini. Bismillah sahabat-sahabat filah. Tentu kita tahu sahabat-sahabat filah, di mana kemarin kita sudah bahas bahwa ya ada pola keajaiban para hamba pilihan. Salah satunya adalah ya ketika Allah menciptakan manusia itu ya pada dasarnya fitrahnya itu, hakikatnya adalah kita itu dimuliakan dan dimanjakan oleh Allah. Pengen apapun ya Masya Allah, Allah ijabah. Selama apa? Selama kita masih senantiasa berhati-hati dari dosa. Kita ingat ketika Nabi Adam baru diciptakan, saat berada di surga, pengen apapun dikasih. Tapi diingatkan, jangan sekali-kali melanggar satu larangan. Jangan ya memakan buah dari pohon ini. Masya Allah, jangan dekati pohon ini. Tapi ketika mulai kita melanggar satu saja perintah Allah, melanggar larangannya Allah, maka keajaiban demi keajaiban semakin berkurang. Maka kita belajar saat kita baru lahir yang masih fitrah, masih bersih, pengen apapun senantiasa Allah ijabah. Pengen makan, pengen ASI, pengen ganti popok sekalipun, Allah kirimkan bantuannya, Allah kirimkan pertolongannya. Lantas saat kita sudah berada di usia sampai dengan detik ini, ketika kita masih menunggu-nunggu di mana keajaibannya, maka hal yang harus kita lakukan bukan lagi fokus kepada bagaimana cara keajaibannya datang,
Tapi bagaimana caranya kita senantiasa membersihkan perisai-perisai rezeki kita agar diri kita bisa kembali menjadi makhluk yang ajaib. Sebagaimana Nabi Adam pun ya dengan istighfarnya, Rabbana dzalamna anfusana ila akhirih ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menjadikan Nabi Adam kembali disatukan keluarganya, kembali disatukan dengan istrinya. Bagaimana istighfarnya Nabi Yunus menjadikan keajaiban keluar dari perut ikan paus, dan seluruh hamba-hambanya, hamba-hamba Allah di sekitarnya, umat-umatnya kemudian beriman kepadanya. Maka bagaimana dengan Rasulullah? Ya, Masya Allah, dari riwayat ya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan beliau pernah melihat dan mendengar Rasulullah sekali duduk itu beristighfar, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli, ampunilah aku ya Rabb, wa tub alayya, terimalah taubatku ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha penyayang. Masya Allah, Rasulullah membaca Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ini 100 kali dalam sekali duduk. Maka bagi sahabat-sahabat fillah yang senantiasa ingin terus berlatih untuk membersihkan perisai-perisai rezekinya, yuk bareng-bareng kita amalkan doa ini, amalkan istighfar ini dimanapun kapanpun kita berada. Coba deh bayangin sahabat-sahabat fillah, ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melazimkan mendawamkan istighfar, maka Allah hadirkan kegembiraan dari kesedihannya, kelapangan dari kesempitannya, dan Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, jika saat ini hati kita belum lapang, yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah banyak-banyak baca istighfar ini. Jika saat kita belum dihadirkan kesenangan, kegembiraan, yuk baca-baca terus, perbanyak kita melepaskan perisai rezeki ini. Jika kita saat ini ya merasakan rezeki kok masih segini-segini saja, artinya kita harus nantiasa praktekkan ini. Dan mempraktekkan ini bukan hanya sekedar bilafzi, tapi sertakan pula dalam hati. Ya Allah ya Rabb, saya salah ya Rabb, saya punya salah, banyak sekali dosa-dosa saya. Ampunilah saya ya Rabb, saya siap belajar dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terus dawamkan, terus amalkan, terus sehingga lisan ini senantiasa basah dengan dzikir-dzikir kita. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, yuk kita mendownload keajaiban, menjemput keajaiban dengan senantiasa kembali bersimpuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat fillah, semangat pagi. Semoga di pagi hari yang indah ini saya doakan seluruh sahabat fillah yang dimudahkan, dilancarkan seluruh aktivitasnya masing-masing. Masya Allah. Dan ini nanti kita akan share ya sebuah doa i'tiraf, sebuah doa pengakuan. Kalau sahabat-sahabat fillah benar-benar bisa meresapi, menghayati dan mengamalkannya, ini pula bagian dari ikhtiar kita sebagai wasilah untuk dihadirkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum sahabat-sahabat fillah. Sampai berjumpa kembali di Nasihat Diri selanjutnya. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, Certified Trainer Magnet Rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu, sama dan terhubung.